Ajaran sesat dari pondok pesantren saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ini bukan yang pertama kalinya. Ternyata ada beberapa pesantren yang ajarannya diduga sesat. Dan apapun yang terkait, minta secepatnya masalah ini diselesaikan. Yang pertama ada pondok pesantren yang berlokasi di Indramayu, yang sempat kontroversi karena saf sholat yang sejajar antara pria dan wanita, dan kembali mengundang kontroversi karena para santrinya diduga menyanyikan lagu Yahudi, serta saf berjarak saat sholat Idul Adha. Nyanyian itu pertama kali diketahui saat dinyanyikan dalam acara wisuda Institut Agama Islam Al-Aziz pada Mei 2023. Lagu berjudul Hafada Gila yang dinyanyikan para santri itu yang memiliki arti Mari Bergembira. Dan itu adalah lagu milik bangsa Ibrani Yahudi yang sangat populer sejak puluhan tahun lalu. Video lagu itu tersebar di media sosial dan mendadak viral. Hingga pondok pesantren ini dianggap oleh netizen mengajarkan aliran sesat. Pondok pesantren ini dibangun di bawah Yayasan Pesantren Indonesia dan diresmikan oleh Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie, pada 27 Agustus 1999. Mereka mengklaim diri sebagai lembaga pendidikan yang timbul dari umat, oleh umat, dan diperuntukkan bagi umat. Sejak itu lembaga pendidikan Islami ini membesar bahkan pernah dinobatkan sebagai pompes terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2005 oleh media Washington Times. Karena pesantren ini memiliki sekitar 10.000 santri dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tak hanya dari Indonesia, para santri yang ada di pondok pesantren ini juga banyak dari negara tetangga lain di Asia, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Australia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, India, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Irak, Turki, Yaman, hingga Arab Saudi. Menurut keterangannya, pesantren ini penganut aliran Isa Bugis yang menganggap bahwa komunisme adalah bagian dari ajaran Islam. Konon aliran ini berasal dari Yahudi dan memandang agama Islam dengan tolak ukur rasio dan menolak hal-hal prinsipil jika itu bertentangan dengan rasio. Ajarannya menempatkan rasio di atas Al-Quran dan hadis. Beberapa kontroversi yang berlaku di pesantren ini adalah menyanyikan lagu Yahudi di acara wisuda, kemudian memperbolehkan menebus dosa zina dengan uang, kemudian perempuan boleh menjadi khotib sholat Jumat, dan muazin sholat, bahkan saf sholat perempuan boleh sejajar dengan laki-laki. Lalu saat azan mereka menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. Pimpinan pompesnya yang sempat terseret kasus pemalsuan dokumen dan kasus pelecehan dan penghinaan terhadap guru juga disoroti karena mengucapkan salam Shalom Alaikum yang merupakan salam dalam bahasa Ibrani. Namun hingga saat ini MUI masih mendalami kasus kontroversi yang beredar itu. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem. Pondok pesantren Al-Kafiyah yang kabarnya berlokasi di Hinaikiri, Kecamatan Sanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini juga tak kalah kontroversial karena mengajarkan untuk sholat Isya 100 rakaat untuk stok seminggu. Sholat Isya sampai 100 rakaat. Saya tanya, itu kok sampai 100 rakaat? Ini nyetok sampai minggu depan katanya. Iya, boleh. Emang bisa gitu? Bisa. Gak hanya itu ya, mereka juga membolehkan sholat diimami oleh perempuan. Lebih parah lagi karena mereka membolehkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya untuk tidur bersama, asalkan sudah resmi menjadi santri pompes. Wow. Dengan alasan mereka memiliki layanan penghapusan dosa-dosa santri terlebih dahulu bersamaan dengan pembayaran uang masuk pesantren. Jumlahnya itu tergantung besar dosa sang santri saat akan bergabung. Jika dosanya besar nih, biayanya mencapai 50 juta rupiah. Bisa menghapuskannya. Dan ketika dihapus dosa saya itu hilang, itu bagaimana saya melihatnya? Saya Dengan berapa? Ustaz Dalaila? 50 juta. Ustazah di pesantren ini bahkan mengaku bisa mencatat dosa manusia. Selain itu ya, salah satu santri pompes lainnya juga mengatakan kepercayaan mereka bahwa naik haji itu bukan ke Makkah tapi ke Israel. Waduh. Ya sayangnya belum ada informasi lebih detail mengenai sejarah dan seluk-beluk pondok pesantren yang diasuh oleh seorang perempuan yang dipanggil Ustazah Umariyah ini. Sholat Isya sampai 100 rakaat. Saya tanya, itu kok sampai 100 rakaat? Ini nyetok sampai minggu depan katanya. Iya, boleh. Emang bisa gitu? Bisa.
Ya, ngomongin soal pesantren dengan ajaran sesat, 9 tahun lalu juga sempat heboh nih diberitakan tentang pondok pesantren di Cirebon, Jawa Barat yang justru digunakan sebagai praktik tindak kejahatan. Pesantren yang bangunannya kini terbengkalai diketahui pertama kali dibangun pada tahun 2007. Beberapa alumninya bahkan pernah mengatakan kalau pemimpin pondok pesantren ini mengakui dirinya sebagai Tuhan. Gak hanya itu ya, pimpinan Ponpes ini juga mengakui dirinya sebagai titisan Syekh Abdul Qadir Jailani dan kadang mengaku sebagai titisan guru-guru tarekat. Keganjilan awal yang dirasakan oleh penduduk sekitar adalah pondok pesantren ini dianggap sangat tertutup. Bahkan mereka tidak diperbolehkan menggunakan masjid yang ada di dalam pesantren. Pesantren ini juga mengajarkan bahwa murid yang keluar dari pengajian akan disebut sebagai iblis dan bahkan kafir. Sampai-sampai murid yang berbuat salah akan disuruh untuk minta ampun kepada pendiri pondok pesantren ini sebagai penghapus dosa. Bahkan lebih parahnya lagi karena puluhan siswanya mengaku mengalami pelecehan. Karena dianggap meresahkan dengan ajaran sesatnya, akhirnya pondok pesantren ini pun ditutup paksa oleh sejumlah anggota Ormas Islam Cirebon yang tergabung dalam Satuan Al-Manar atau Aliansi Masyarakat Nahi Munkar. Saya pimpinan Ponpes ini sebagai pengganti Tuhan. Mereka melakukan aksi penutupan paksa terhadap pondok pesantren ini hingga pada akhirnya pondok pesantren tersebut resmi ditutup pada Maret 2014. Pesantren warga, anggota Ormas hingga Polres Cirebon sempat mengalami kesusahan saat akan bertemu dengan pimpinan pesantren saat penutupan karena ia hanya mengurung diri di dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat sehingga para warga, anggota Ormas, dan anggota kepolisian kesusahan untuk melakukan evakuasi. Padahal, sebelum ditutup secara resmi pada tahun 2014 lalu, pengurus pondok pesantren ini juga sudah pernah dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Cirebon atas larangan menyebarkan ajaran lain selain agama Islam. Di Desa Kelayan, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, para pengikutnya selama ini dilarang keluar dari padepokan yang dijaga ketat. Selanjutnya, di Gang Melati, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, juga pernah ada nih pesantren yang dianggap menyimpang dari agama. Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa sesat pada pondok pesantren ini pada tahun 2015 lalu. Fatwa ini lahir berdasarkan hasil kajian tim Komisi Fatwa MUI yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut setelah mendengarkan testimoni mantan santri dan laporan masyarakat sekitar. Karena telah ditelusuri buku-buku yang diajarkan di Ponpes ini, tulisan bahasa Arabnya itu salah, tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Risalah tentang akidah yang diajarkan juga berbeda. Bahkan pemimpin pondok pesantrennya mengaku bisa bertemu dengan Tuhan dan pernah bertemu dengan malaikat Jibril, mengaku sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW, serta bisa menghalalkan yang haram. Gak hanya itu ya, para santri di pondok pesantrennya ini juga diwajibkan untuk membeli pusaka berupa tasbih seharga 1 juta rupiah yang konon dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Plus, setelah ditelusuri nih, pondok pesantren ini juga ternyata tidak mengantongi izin pendirian pesantren. Setelah fatwa MUI itu keluar, pemerintah sempat meminta agar pondok pesantren ini ditutup sementara. Meski tak berapa lama kemudian, pondok pesantren ini kembali beraktivitas seperti biasanya dengan alasan bukti-bukti yang diajukan kurang kuat.